Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tojeng. Iya. Silakan Siapa lagi kalau bukan Dento Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah Pak Kiai kita bertemu lagi untuk menyapa pendengar kita. Saya kira saat sekarang ini mungkin umumnya mereka sementara menikmati santapan sahur Pak Kiai. Iya, iyalah. Iya. Kita harapkan atau kita mengucapkan selamat menikmati santapan sahur, makanan sahur. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya ditunda-tunda lah makan sahur supaya jangan cepat lapar. Nah, ini ada pertanyaan juga seperti itu Pak Kiai. Kita jawab mengenai sahur. Hikmah di balik sahur. Sama dengan kemarin subuh Pak Kiai, ada lagi pengawalnya Pak Kiai, saya lihat sebelah kiri Pak Kiai ini. Nah, ini orangnya agak kecil ini Pak Kiai dibandingkan dengan kemarin. Tapi lengkap dengan topi songkok hajinya. Bagaimana kalau kita jawab ini Pak Kiai surat? Iya, baik nih. Ya, karena rupanya dikirim sebelum masuk bulan puasa. Ini dari mana nih? Dari Kanusuang, Polman. Iya, orang Polman. Ini Sanrio. Dari Sanrio di Landi, Kanusuang, Polman. Ini namanya Sanrio nih Pak Kiai. Pertanyaannya begini Pak Kiai. Di kampung kami di Kanusuang, Kecamatan Mapili, Polman, setiap ada acara-acara di rumah atau acara syukuran, mereka tidak lupa menyediakan sesajian untuk disimpan atau diletakkan di dekat tiang tengah atau andriang posi. Wah, ini bahasa Banda. bahasa daerah sana itu. Alasannya supaya tidak kena teguran dari malaikat atau supaya tidak sering sakit-sakitan. Nah, apakah perbuatan seperti itu tidak termasuk perbuatan musyrik Pak? Ya, begini saja. Kalau kita berbicara masalah sesajen, untuk tidak diganggu setan, nanti dia kalau tidak dikasih sesajen, nanti diganggu setan sampai dia menjadi dapat sakit. Ini masalah akidah ini dan Tojeng, masalah akidah, keimanan ini. Oh, jadi ada kaitannya dengan yang kita bicarakan. Ini yang merusak keimanan ini, namanya musyrik. Sebab dan Tojeng, adapun sehat, sakit itu adalah kurnia Allah kepada kita. Kita sehat kurnia Allah, kita kaya kurnia Allah. Nah, bila kita sakit, itu adalah ujian dari Allah. Bila kita sakit, diuji keimanan kita oleh Allah. Dan itu di dalam surat Syu'ara sudah dijelaskan, wa iza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan sakit aku hanyalah Tuhan. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan bukan obat. Bukan dan Tojeng. Obat itu hanyalah sebagai ikhtiar manusia, supaya sakit berobat, dan itu perintah Tuhan. Itu sudah diperintahkan Tuhan. Tidak bisa berprinsip tidak usah ke dokter, tidak usah minum obat. Allah yang menyembuhkan. Karena pemberian sesajen itu adalah bujukan setan agar mereka nanti bisa disesatkan. Seakan-akan setan lebih berkuasa dari Tuhan. Akhirnya mereka menjadi pengikut-pengikut setan. Itu sudah ada dalam Al-Quran surah Haji ayat 52-53 dan Tojeng. Ayatnya begini. Iza tamanna alqasyaitanu pi umniyatihi. Bayan sahullahu. Artinya, apabila dia berangan-angan melemparkan setan dalam angan-angannya, maka Allah akan menghapuskan angan-angan itu. Jadi kalau dari segi orang beriman, angan-angan setan tidak bisa masuk ke dalam hati orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, wah sudah dipengaruhi oleh setan. Sampai pada ayat lain dikatakan liyaj'ala ma yulqa syaitan fitnatul lil ladzina fi qulubihim maradun. Hendaklah menjadikan setan cobaan kepada orang yang di dalam hatinya penyakit. Penyakit di sini adalah karena tidak ada iman, hatinya kotor, sakit, maka bisikan-bisikan setan diterimanya. Sehingga
kata bisikkan setan, kalau kau tidak taruh itu diletakkan dekat tiang-tiang nanti kau sakit itu, nanti saya cabut nyawamu. Akhirnya dia ketakutan, sehingga ketakutan apa bisikkan setan diikuti. Waswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Itulah dia dan tojeng. Jadi disinilah kemusyrikan ini dosa yang tidak berampun. Dosa yang tidak berampun. 3 dosanya. Yang kedua dan tojeng, seluruh amal ibadahnya hapus. Dan yang ketiga haram masuk surga. Haram masuk surga. Nah, itu terdapat di dalam Al-Quran tentang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah mengampuni semua dosa. Dosa yang tidak diampuni Tuhan, dosa musyrik. Nah, 1. Dan yang kedua, Tuhan juga mengatakan bahwa semua perbuatan amal ibadah orang musyrik ditolak. Terhapus. Tuhan tidak terima. Nah, dan yang ketiga, lo asyrakta la ahbatanna amaluka pada surah Az-Zumar. Kalau kau mempersekutukan Tuhan, semua amalmu hapus. Tuhan tidak terima. Nah, yang ketiga, meskipun amalnya banyak, sedekahnya banyak, sembahyangnya rajin, tapi musyrik, hapus. Dia semain tahajud, tapi musyrik. Tuhan tidak terima. Dia sedekah bangunan satu masjid kepada untuk umat Islam. 4 kali haji, 5 kali umrah. Tidak ada artinya lagi. Nah, kenapa ayat yang berikut lagi surah Al-Maidah ayat 72, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang-orang musyrik diharamkan masuk ke surga. Orang musyrik diharamkan masuk surga. Coba bayangkan ini. Inilah yang terjadi dalam masyarakat kita nih, sesajen. Tenggelam kapal di Pare-Pare, sesajen. Ada gempa bumi, lari ke kuburan keramat beri sesajen. Ini semua bentuk kemusyrikan dan tojeng. Nah, inilah. Jadi ini saya kira jelas untuk Pak Satrio disampaikan kepada tetangganya atau keluarganya yang masih melakukan seperti ini. Pak Kiai sudah menjelaskan apa sanksinya, Pak Kiai. Kemudian pertanyaan yang kedua, beberapa bulan yang lalu di Indonesia, di negara kita diadakan pesta demokrasi atau yang biasa disebut dengan pemilu atau pemilihan caleg. Di kampung saya, ini kampungnya Pak Satrio, di Landikan Nusuang. Pada waktu itu puluhan caleg telah gonta-ganti masuk di kampung untuk membagi-bagikan uang, sarung, baju, dan sembako. Dan setelah tiba hari H atau hari pemilihan, orang yang membagi-bagi sarung, baju, dan sembako tadi rupanya tidak terpilih kayaknya. Tidak terpilih juga. Nah ini siapakah yang ikut berdosa pakai? Apakah calegnya, tim suksesnya, atau masyarakat? Ini tentu. Mungkin ini karena faktor atau ada masalah sehingga tidak terpilih. Tentunya kan yang membagi sembako ini Pak Kiai mengharapkan dia terpilih. Ternyata uang habis, sarung habis, tidak terpilih. Ini namanya dan arang habis besi binasa, sambal tidak enak. Itu istilahnya. Sehingga sering kita dengar berita bahwa orang seperti ini banyak yang stres. Sakit gila juga. Masuk rumah sakit. Ini gimana nih masalahnya? Inilah dan saja. Maksud mereka memberikan sesuatu, ada udang di balik batu, ada buah di balik daun. Ternyata tidak tercapai, sehingga mereka kecewa. Apalagi kalau dia tidak ikhlas. Itulah dan saja. Jadi sekiranya dia memberi, lantas dengan orang yang diberi berkata, kau pilih saya, ini saya beri. Kedua-duanya berdosa. Yang menyuap dan yang disuap. Yang memberi dan yang diberi. Nah, itu yang dikatakan ar-rashi wal murtasi finnar. Yang memberi dan yang diberi sama-sama masuk neraka. Jadi perbuatan semacam ini sama-sama tidak ikhlas.
Sama-sama tidak ikhlas. Ya. Dan orang yang akan memilih dia sudah punya patokan. Dalam hatinya si anu yang akan saya pilih. Kalau kau beri saya ambil. Kan saya diberi, saya terima dong. Tapi saya tidak akan memilih kau. Nah, bagaimana kalau misalnya saya caleg misalnya Pak Kiai ya? Saya caleg. Saya juga melakukan seperti ini. Membagi-bagikan sembako, uang segala macam. Dan saya terpilih, gimana itu Pak Kiai? Jadi bahwa dia memberi itu sebenarnya supaya dipilih. Sama saja itu namanya suap. Kebetulan terpilih. Jadi tidak rugi dia. Tapi dari segi menyuap untuk mendapatkan sesuatu, kena dong. Itu. Ini memang banyak yang kita dengar Pak Kiai, malah ada yang kita baca di media, ada orang yang menyumbang masjid. Menyumbang batu merah, semen, supaya diangkat. Setelah dia tidak terpilih, dia ambil kembali itu pakai dia ambil kembali semennya dengan batu merahnya. Karena tidak dipilih dia marah sama masyarakat lingkungan itu. Inilah tandanya bahwa dia menyuap. Tetapi karena tidak berhasil, diambil barangnya kembali. Itulah sebabnya agama kalau memberi ikhlas, jangan ada kaitannya dengan keinginan kita. Itu tidak ikhlas namanya, riya namanya. Itulah yang dilarang oleh agama. Itu dan sebagainya. Ini ada lagi, ada santri. Ini lain lagi orangnya ini. Tanyalah mana hitam sedikit, kemudian agak kecil, kelihatannya masih bisa diperkenalkan namanya siapa? Nah, siapa namanya? Muhammad Iman Al-Ghazali. Wih, bagus sekali namanya Pak Kiai. Imam Ghazali. Muhammad Iman Ghazali, mudah bisa mendekati saya. Asalnya dari mana? Papua Barat, Manokwari. Jauh sekali dari Papua. Manokwari. Orang asli Papua atau gimana? Iya. Asli Papua ya? Orang Makassar. Ayah orang Makassar, ibu orang Madura. Kalau begitu bukan asli orang Papua. Tapi saya lahir di sana. Lahir di sana. Bapaknya asal dari mana? Dari sini? Iya, di Makassar. Makassar. Ibunya? Madura. Kenapa bisa ketemu orang Madura dengan orang Makassar? Merantau. Sama merantau. Iya. Siapa nama bapakmu? Siapa namanya bapaknya? Abdurrahman. Ibunya? Siti Rofiah. Sudah pernah ke Madura? Iya, sudah. Sudah ya? Iya. Tidak merasa khawatir atau merasa rindu karena kampungnya jauh dari sini ke dari Papua ya? Manokwari enggak. Kenapa sampai tidak merasa rindu? Karena sibuk saya belajar. Sekolah di sini untuk mencari ilmu. Begitu ya? Dan cita-cita juga ingin seperti Pak Kiai, menjadi ustadz. Mudah-mudahan begitu Pak Kiai, kita doakan. Iya. Mudah-mudahan ya. Ya, selama di pesantrennya Pak Kiai, mata pelajaran apa yang diperoleh, yang diajarkan di sana? Pelajaran umum. Ya. Terus bahasa Arab. Ya. Bahasa Inggris. Akidah akhlak. Bahasa Inggris. Iya. Hadis dan Quran. Iya. Dan fikih. Begitu. Iya. Bagaimana kira-kira gurunya atau yang membawakan itu pelajaran bisa diterima dengan baik? Ya, bisa. Bisa. Iya. Sudah pernah ada semacam ujian atau? Ya, sudah. Sudah ya? Iya. Ada pertanyaan barangkali mau ditujukan ke Bapak Kiai? Iya. Iya. Bagaimana kita membedakan antara firasat yang baik dengan bisikan setan yang buruk? Antara firasat yang baik dan bisikan setan. Iya. Mungkin ada kirim salam pada orang tua di Manokwari? Iya. Apa? Silakan. Salam kepada kedua orang tua. Ya. Terutama kepada ayah dan ibu. Ya. Dan adik. Nenek. Nenek. Iya. Semua saudara-saudara. Saudara-saudara. Iya. Berapa bersaudara? 3. Anak yang keberapa? 2. Anak yang kedua. Baik, kita jawab pertanyaan tadi itu. Wah, bagus juga pertanyaannya. Apa bedanya antara firasat yang baik dengan bisikan setan? Begini dan saja. Di dalam hadis dikatakan ittaqu firasatal mu'minin. Fa innahu yanzuru binurillah.
takutlah kau dengan firasat orang beriman. Takutlah kau dengan firasat orang beriman. Maksudnya gimana itu Pak Kiai? Iya, awas. Kata-kata takut di sini awas. Firasat orang mukmin itu karena dia melihat melalui nur Allah. Cahaya Allah. Iya, melalui nur Allah. Contoh. Ya. Firasatnya Jenderal Yusuf. Ya. Almarhum. Ya. Waktu ada rapat militer di Palembang. Ya. Ya. Dia sudah disiapkan kapal pesawat untuk pulang ke Jakarta. Ya. Tapi ada firasatnya tidak enak. Ya. Dia bilang pesawat berangkat, saya naik mobil ke Jakarta. Ya. Tahu-tahu pesawatnya meledak di udara. Itu gambar bahwa ada firasatnya. Iya. Nah, itu firasat kenapa sampai bisa? Itulah. Ya, ada hubungan barangkali dengan itu firasat terjadi pada jiwa orang bersih, kehidupan orang bersih. Iya. Seakan-akan itu suatu suara yang dia dengar. Iya. Sehingga itu dia ikuti. Seakan-akan berkata, kau jangan naik pesawat, bahaya. Nah, maka dia bilang, iya, pesawat berangkat, saya naik mobil. Iya. Sudah meledak di udara. Maka selamatlah Pak Yusuf. Nah, cerita firasat Nabi Ibrahim. Iya. Waktu dia melalui suatu daerah, istrinya cantik, Siti Sarah. Dan dia sudah tahu bahwa raja itu raja zalim. Bagaimana dia lalu, padahal mesti lalu muka istana. Iya. Akhirnya diambil dos besar, dia masukkan istri masuk dos. Iya. Supaya dia tidak dilihat. Iya. Kalau ini jalan, ini istana, ini jalan dekat, tapi diambil jalan jauh. Dinampak oleh pengawal. Dikasih lapor raja, itu ada orang bawa dos jauh. Dia bilang, disuruh masuk ke istana. Masuk ke istana, diperiksa, itu toga dicantik di dalam. Di dalam dos. Iya, dalam dos. Berarti dosa besar Pak. Iya, orang bisa masuk di dalam, nggak ada bayangkan itu. Baru ditaruh di atas unta. Sudah dimasukkan ke istana. Mau diambil jadi gundi oleh raja. Baru tanya, ini apamu? Ibrahim berkata, kalau dibilang istriku maka dia dibunuh. Istrinya diambil jadi gundi. Tapi Ibrahim berkata, saudaraku. Maka dia dipenjarakan, tidak dibunuh, kan ini saudara, padahal istriku. Dibolehkan berdusta demi memelihara. Akhirnya apa? Dia dipenjarakan, istrinya mau diperkosa. Tetapi anehnya, begitu raja mendekat, dia tidak bisa mendekat. Kenapa? Kakinya terantai. Ini kalau raja itu terantai, kakinya tidak bisa mendekat. Jadi kalau kita cerita para nabi-nabi, seakan-akan cerita itu jadi dongeng. Tapi benar terjadi. Kalau dongeng seakan-akan kejadian tapi tidak pernah terjadi. Itu bedanya itu dan terjadi antara kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Rasul itu. Begitu Siti Sarah berkata, rupanya kau berniat baik jahat kepada saya. Kalau saya tidak doakan, kau akan terantai terus. Raja bilang doakan saya. Sarah berdoa, dia tidak bisa tahan melihat wajah suara cantik begitu. Dia mau dekat lagi. Terantai lagi. Sarah bilang kau bohong. Itu istrimu. Iya, kau bohong. Nah, kau kalau saya tidak doakan, kau akan menjadi sejarah seorang raja terantai karena tergoda oleh seorang wanita. Apakah tidak jelek sejarah hidupmu sebagai seorang raja? Nah, barulah rajanya benar-benar mengatakan, doakan saya tidak akan berbuat lagi kepadamu. Benar katanya, Sarah, benar. Dia doakan. Tapi Sarah berkata dulu, lepaskan suami saya. Tadi dikatakan ditangkap saudara. Padahal suaminya. Lepaskan suami saya dari penjara. Baru saya doakan kau. Diperintahkan raja. Dia ambil itu suaminya, dibawa ke dekat istrinya. Sudah tiba Ibrahim, baru dia doa. Begitu dia doa, rajanya terlepas. Sarah langsung berangkat bersama Ibrahim. Dia bilang, hei Sarah, saya beri kau hadiah seorang gadis untuk pelayan kau. Itu yang nama Siti Hajar. Dalam sejarah. Lantas di perjalanan si Sarah bercerita. Ibrahim bilang, tidak usah aku cerita. Semua kejadian dalam kamar saya lihat. Itu dikatakan firasat. Itu firasat dari Allah itu pakai. Itu. Karena itu takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, karena itu adalah dia melihat melalui nur Allah. Nah, sekarang pertanyaan tadi anak kita ini, apa bedanya? Bagaimana membedakan antara firasat
dengan ya, bisikan setan. Bisikan setan itu. Ah, ini cerita bisikan setan. Ya. Dia dapat bisikan bahwa segala sesajen harus didata. Oh, yang musyrik. Itu sudah bisikan setan itu. Iya, itulah dia. Itu bisikan setan. Tapi anehnya yang diikuti adalah bisikan setan. Itu dan tojeng. Kalau ini bisikan dari Allah. Orang-orang dulu dan tojeng banyak mendapat firasat yang baik karena yang dia makan suci, perbuatan baik, sehingga dia ada contoh dan tojeng. Dia bilang sama istrinya, kau masak kopi. Dia bilang, siapa yang minum kopi? Kau kan tidak minum kopi. Iya, saya tidak. Tapi si Anu mau datang kemari ini. Masak aja lah kopi. Dia tidak sebut namanya, Pak. Tidak sebut namanya. Itu dia sudah turun dari rumahnya. Malah dia sebut namanya. Si Anu mau datang kemari. Itu sudah turun rumahnya. Nah, dimasak oleh istrinya kopi. Padahal itu orang tidak dilihat. Kopinya masak, orang datang apa saya bilang. Nah, itu dikatakan takutlah kau dengan firasat orang mukmin, dia melihat melalui nur Allah. Nah sekarang pertanyaan apakah firasat itu bisa berwujud bisikan atau bisa lewat mimpi? Semuanya firasat bukan melalui mimpi, tapi melalui bisikan atau melihat pandangan. Dia pandang memang ada dalam pandangannya. Ini pandangan batin ini. Berarti, kalau pandangan rumah orang itu jauh tidak mungkin dilihat, tapi dia nampak. Itu dikatakan firasat. Barang tidak dilihat oleh mata karena banyak gunung semacamnya, tapi pandangannya tembus. Apakah bisa disamakan dengan istilah orang itu termasuk waliullah? Iya bisa, karena memang orangnya suci itu. Kalau orang banyak makan haram tak ada. Itu tadi jawabannya Pak Kiai. Artinya sudah paham ya? Iya. Jadi kalau ditanya oleh orang tuanya atau temannya mengenai itu tadi dijawab sama dengan Pak Kiai. Firasat itu adalah merupakan bisikan Allah atau melalui cahaya nur Allah dia dapat melihat sesuatu. Kalau bisikan setan itu yang buruk. Tidak sesuai dengan agama, itu bisikan setan. Tapi justru yang banyak itu Pak kita terima adalah bisikan setan. Itulah dia. Termasuk seperti sekarang ini di bulan puasa, makin banyak itu bisikan-bisikan setan. Bawa sandal tua, dibawa pulang sandal baru, bisa setan. Apa aku cari sandalmu yang tua, ini yang baru bagus. Ini kita pindah ke pertanyaan berikut. Pertanyaan pakai ini. Ini dari mana ini? Oh, dari Ramadan ini istilahnya ini. Ini hampir sama dengan pertanyaan yang kita jawab yang malam. Dulu. Betul. Kakak saya katanya Islam. Kawin dengan perempuan non-Islam lagi, Kristen. Dengan perjanjian istrinya mau kawin secara Islam. Setelah kawin istrinya masuk Kristen lagi. Dan anak perempuannya ikut agama ibunya. Anak laki-lakinya ikut sama bapak. Oh, ada perjanjian ini. Ini pertanyaan apakah sah kawinnya secara Islam? Kemudian apakah kakaknya yang masuk, apakah kakak saya tidak termasuk zina? Itu barangkali dulu yang dijawab. Begini jawabannya. Sekira wanita itu dalam agama Kristen, si laki-laki dalam agama Islam melangsungkan perkawinan, itu dipandang sah. Dasarnya surah Al-Maidah pada ayat 5 dan tojeng. Sekarang dibuktikan lagi dengan sahabat Nabi. Utsman bin Affan kawin dengan anak Nabi mula pertama Ruqayyah. Utsman bin Affan kawin dengan anak Nabi Ruqayyah. Mati Utsman bin Affan waktu itu sudah masuk Islam. Iya, sudah Islam. Tapi belum menjadi khalifah. Begitu dia kawin dengan Ruqayyah, tidak lama Ruqayyah meninggal. Nabi kawinkan dengan adiknya Ruqayyah. Namanya Ummi Kalsum. Berarti adik iparnya? Iya. Adik iparnya. Adik dari Ruqayyah. Dia kawin Ummi Kalsum. Mati lagi Ummi Kalsum. Maka Utsman kawin dengan gadis Kristen. Nah, tuh agamanya Kristen. Namanya Naila. Di tangan Naila inilah Utsman meninggal dunia. Nah, itu. Tapi Naila di belakang hari masuk Islam. Nah, tuh. Jadi berdasarkan kejadian ini dan dalam Al-Quran ada ayat 5 surah Al-Maidah, laki-laki Islam sah kawin dengan Kristen. Kalau sebaliknya Pak ya? Tapi sebaliknya tidak benar. Kalau wanita Kristen, laki-laki Kristen kawin dengan wanita Islam tidak sah. Tidak sah. Tuh.
Nah, dan tojeng, sekiranya begitu perkawinan itu sah. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah masuk Islam, sesudah itu kawin, kembali ke Kristen, itu batal perkawinannya. Lain cerita batal itu. perkawinannya si perempuan tadi. Karena dia murtad. Si wanita jadi murtad namanya. Kembali ke asalnya. Perkawinan tidak sah dan itu namanya kalau mengadakan hubungan sudah sifatnya perzinahan. Begitu itu dan tojeng. Iya. Nah, ini lanjutan pertanyaan Pak Kiai, apakah Depak atau Majelis Ulama MUI melarang perkawinan ibunya Kristen, masing-masing agamanya dipertahankan? Dan apakah Islamnya dan iman kakaknya tadi termasuk baik dan benar menurut Quran dan hadis, Pak? Jadi dianggap benar perkawinan itu tidak merusak keimanan sang suami sekiranya wanitanya dalam Kristen dikawini tetap dalam Kristennya, masing-masing agamanya dibenarkan. Seperti Utsman bin Affan dengan Naila. Hanya saja di belakang Naila merasa bahwa Islam itu lebih baik, maka dia pindah dari Kristen masuk Islam. Tapi sudah berlangsung perkawinan lama. Begitu riwayatnya. Dan suaminya sudah meninggal waktu itu. Dan meninggalnya di tangan Naila. Malah di waktu Naila Utsman bin Affan dikepung oleh musuh-musuhnya, Naila mempertahankan suaminya sampai dia kena tombak dan dia sampai jari-jarinya putus oleh musuh-musuh Utsman bin Affan. Itu riwayatnya. Jadi berdasarkan hadis itu jelas dalam Al-Quran bahwa wanita Kristen kawin dengan laki-laki Islam dibenarkan sah kawin, tapi tidak sah sebaliknya. Kalau laki-lakinya Kristen, wanitanya Islam, dipandang tidak sah perkawinan. Itu surat Al-Maidah ayat 5. Dan bukti dari sejarah. Ini ada pertanyaan nih Pak Kiai ini. Ini cukup banyak juga pertanyaan ini Pak. Kami harapkan atau kami mohon yang bertanya yang ingin mengirim surat lagi atau melalui SMS, barangkali pertanyaan bisa dibatasi Pak Kiai agar supaya bisa dijawab semua. Apakah orang Islam tidak berdosa kalau mengatakan non-Muslim itu adalah kafir? Apakah ada di dalam ayat Al-Quran atau ada hadis yang bisa menjelaskan seperti itu Pak? Begini dan saja. Yang bukan Islam kita sebut non-Islam itu wajar. Kalau dikatakan kafir itu benar. Tetapi tidak mungkin kita ucapkan itu berhadapan. Tapi kalau diucapkan Anda non-Islam itu bisa. Tapi kalau dikatakan Anda kafir, karena pengertian kafir dari segi agama sama. Kafir menurut orang Islam, orang tidak Islam itu kafir. Oleh mereka yang dikatakan kafir, orang di luar Kristen itu kafir. bisa sama-sama. Oleh sebab itu Anda non Islam bisa diterima. Non artinya tidak. Kamu tidak Islam, dia tidak marah. Tapi kalau katakan Anda kafir, pengertiannya kita yang dianggap kafir. Begitu ceritanya. Jadi kalau kita mengatakan mereka kafir itu benar, tetapi tidak mungkin kita ucapkan berhadapan. Demi moral tapi kalau dikatakan tidak Anda etis, tidak etis. Kalau Anda non Islam, dia bisa terima itu. Memang saya tidak Islam. Kalau dalam surah Al-Maidah sudah dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Itu firman Allah. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu ada Al-Masih. Itu kan memang mereka katakan Isa itu Tuhan, anak Tuhan, dan Ruhul Kudus. Itu dikatakan Trinitas. Jadi kalau menurut Quran itu sudah dikatakan kafir. Jadi kalau menurut agama Islam mengucapkan di luar Islam itu kafir sudah benar, karena ada dalil. Ada dalil surat Taubah ayat 30. Itu dan saja. Tapi secara etik yang paling tepatlah kita katakan non Islam. Begitu dan saja. Jadi begitu juga qalatil yahudu Uzaiz ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzaiz itu anak Allah.
Nah, itu adalah kafir. Jadi kata-kata kafir dalam Al-Quran tidak dipandang salah mengucapkan, cuma dari segi etik lebih tepat kalau kita katakan non-Islam. Begitu dan saja. Nah, ini yang terakhir nih Pak Kiai. Iyalah. Apa hukumnya kalau orang Islam nampaknya lebih senang dan simpatik sama agama non-Islam lagi nih Pak Kiai. Ini simpatiknya kita tidak tahu dari segi apa yang dipakai. Yang penting dia simpatik. Dan sebaliknya malah agamanya sendiri seakan-akan tidak simpatik atau dibenci. Gimana nih Pak Kiai ini? Ini bagaimana orang yang berpendirian begini? Lebih senang bergaul dengan orang yang non-Islam. Ya, malah seakan-akan agama itu dia pandang terhormat. Agamanya sendiri dia cukan. Ini sudah ada jawaban Tuhan. Seperti apa itu jawabannya? Jawaban Tuhan surah Ali Imran dan Tojeng ayat 118 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurahum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Penjelasannya pakai wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil teman akrab di luar golongan agama kamu. Teman akrab. Nah, ini yang terkena di ayat ini. Mereka tidak henti-hentinya kepadamu menimbulkan kemudaratan. Dan mereka inginkan apa yang menyusahkan kamu. Sungguh telah nyata kebenaran dari sudut, telah nyata kebencian dari mulut, dan apa yang disembunyikan dari hati mereka itu lebih besar. Sungguh kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat jika adalah kamu menggunakan akal. Jadi jangan diambil teman akrab. Kenapa? Sudah nampak kebencian mereka kepada kita. Itu. Jadi ini meskipun kita tidak melihat seperti itu. Secara sembunyi mereka kan memang dalam ayat sudah ada dan lan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak senang mereka kepadamu sampai kamu masuk agamanya. Itu dan terjadi. Jadi ada kesan bahwa nanti kalau masuk ke dalam agamanya baru mereka puas. Itu. Makanya selalu melakukan upaya-upaya agar kita sehingga dikatakan di sini dan saja la tattakhidhu bitanatan, jangan diambil teman akrab. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan kepadamu. Coba lihat itu. Waddu ma'anitum, mereka sangat ingin menyusahkan kamu. Nampak sekali kebenciannya yang diucapkan dari mulut mereka. Yang tersembunyi dalam hatinya lebih besar daripada yang diucapkan. Yang tidak kelihatan justru yang tersembunyi lebih besar. Yang diucapkan itu masih kecil itu. Tapi apa yang tersembunyi dalam hatinya supaya kamu hancur semacamnya itu ada. Ini apakah bisa dikatakan peringatan kepada apa namanya? Umat Islam tidak tahu isi hati mereka. Tuhan sudah buka. Artinya di dalam melakukan pergaulan. Jadi pergaulan boleh, tapi jangan sampai kesetiaan kita melebihi daripada kesetiaan sesama Islam. Itu jangan sampai melecehkan agama kita. Karena mereka non-Islam baru kita seakan-akan segala rahasia kita di tangannya. Di tangannya. Itu. Padahal itu yang mereka cari-cari. Di mana titik kelemahan mereka Islam itu. Itu jadi Quran sudah menunjuk, Tuhan sudah memberi petunjuk kepada umat Islam. Begini rahasia mereka. Pakai saya kira sudah klop lagi pertemuan kita pada hari ini. Sudah ada beberapa surat yang kami jawab.
juga ada anak kita dari pesantren. Iya. Kita akan jumpa lagi pakai insya Allah besok subuh. Iya. Baiklah, saya mohon diri sambil mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada pendengar kita di mana saja dapat mengikuti acara ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.